Hai teman-teman, hari ini saya akan membawa materi tentang komponen komputer. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Gadis Sukari Waluko, NIM 2314201115, kelas A5 semester 2, dosen pengampu Gian Kaunang ST MKOM. Kita masuk dalam materi. Apa itu komponen komputer? Komponen komputer adalah salah satu kumpulan dari berbagai komponen-komponen yang memiliki fungsi saling berhubungan untuk menjalankan sebuah komputer. Dilihat dari bentuknya, komponen komputer terbagi ke dua jenis, yaitu perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Kedua jenis komponen ini tentu memiliki fungsinya masing-masing dan sangat penting agar sebuah komputer bisa berfungsi dengan optimal. Kita masuk dalam komponen komputer perangkat keras atau disebut hardware. Hardware atau perangkat keras adalah komponen komputer yang dapat kita lihat wujud fisiknya. Dirangkum dari modul hardware, komputer dan fungsinya oleh Saiful Rahman Yuniarto. Berikut adalah berbagai komponen komputer perangkat keras atau hardware. Kita masuk dalam jenis-jenis komponen komputer perangkat keras atau disebut hardware. Yang pertama ada mainboard. Mainboard adalah komponen komputer yang paling utama karena berisi BIOS, chipset, soket prosesor, soket memori, soket kartu grafis, dan berbagai soket tambahan. Fungsi dari mainboard sendiri adalah untuk meletakkan semua komponen yang dibutuhkan dalam sebuah komputer. Yang kedua ada prosesor atau CPU. Prosesor atau CPU berfungsi sebagai otak sentral dari sebuah komputer. Prosesor adalah komponen komputer yang mengerjakan semua perintah yang sudah terprogram dan disimpan dalam bentuk hard disk. Yang ketiga ada hard disk. Hard disk adalah komponen komputer yang berfungsi sebagai media penyimpanan data permanen, jadi data tidak akan hilang meski listrik sudah dimatikan karena berisi cakra magnetik yang mampu menyimpan data. Yang keempat ada random access memory atau disebut RAM. RAM adalah unit penyimpanan data tidak permanen, artinya data dalam RAM akan hilang jika listrik mati. Dengan demikian, RAM pada komputer berfungsi sebagai memori sementara yang digunakan oleh komputer untuk menjalankan sebuah fungsi dari aplikasi atau perangkat lunak. Ada juga solid state driver atau disebut SSD. SSD adalah suatu komponen untuk menyimpan data menggunakan seperangkat IC. SSD berfungsi untuk menyimpan data secara permanen yang disimpan pada chip memori flash berbasis NAND yang saling terhubung. Ada juga optical drive, bisa disebut CD atau DVD. Optical drive berfungsi sebagai alat pembaca untuk media penyimpan data berupa disk DVD atau CD. DVD atau CD sendiri merupakan kepingan cakram optik yang berisi data. Ada juga floppy disk. Floppy disk adalah media pembaca untuk disket, namun saat ini disket sudah tidak banyak digunakan oleh para pengguna komputer. Ada juga Vega card atau disebut kartu grafis. Vega adalah singkatan dari Video Graphics Array. Vega card berfungsi untuk mengeluarkan output grafis atau gambar untuk ditampilkan pada layar monitor. Kita masuk pada komponen komputer perangkat lunak atau disebut software. Selain hardware, komponen yang juga berperan dalam suatu komputer adalah software atau perangkat lunak. Dirangkum dari buku Teknologi dan Komunikasi oleh Mariono dan Fatmi Istiana. Berikut adalah berbagai komponen komputer perangkat lunak atau software. Jenis-jenis komponen komputer perangkat lunak atau disebut software. Yang pertama ada perangkat lunak sistem operasi. Perangkat lunak sistem operasi merupakan program yang bertindak sebagai perantara antara pengguna dan perangkat keras dan komputer. Berikut adalah beberapa fungsi dari sistem operasi. Yang pertama menyediakan antarmuka atau interface agar mudah digunakan oleh penggunanya. Yang kedua, menyediakan informasi yang berkaitan dengan perangkat keras komputer, baik perangkat pasif atau aktif, serta mengendalikan perangkat input atau output. Dan yang ketiga, melakukan tugas pengolahan dan pengendalian sumber daya komputer. Dan yang terakhir, mengelola file. Yang kedua, perangkat lunak aplikasi.
Perangkat lunak aplikasi merupakan program yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam melakukan pekerjaan tertentu. Berikut adalah beberapa contoh perangkat lunak aplikasi berdasarkan fungsinya. Yang pertama, pengolah kata, contohnya Microsoft Word. Yang kedua, pengolah angka dan data, contohnya Microsoft Excel. Dan yang ketiga, pengolah gambar teknis, contohnya AutoCAD. Dan yang keempat, pengolah grafis, contohnya CorelDRAW. Yang kelima, pengolah foto, contohnya Adobe Photoshop. Dan yang keenam, pengolah video, contohnya Adobe Premiere. Dan yang terakhir, pengolah multimedia, contohnya Winamp. Ada juga komponen brainware. Komponen brainware adalah manusia itu sendiri yang akan menggunakan sistem komputer. Peran manusia di sini sebagai pencipta, pengguna, pemberi perintah, dan pengatur sebuah sistem komputer agar dapat memberikan hasil yang bisa dimanfaatkan bagi kepentingan kehidupan manusia. Brainware dapat dibagi ke dalam 4 jenis, yaitu yang pertama user atau operator, yaitu orang yang mengoperasikan komputer. Yang kedua ada administrator, yaitu orang yang mengatur sistem, urutan, dan pengelolaan kerja. Dan yang terakhir ada sistem analis, yaitu seseorang yang merencanakan, mengevaluasi, dan menilai suatu sistem komputer. Jadi itulah dia pembahasan mengenai berbagai komponen komputer yang perlu kamu ketahui. Berbagai komponen di atas memiliki fungsinya masing-masing yang tentunya bermanfaat untuk memudahkan pekerjaan kita sehari-hari.